Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesnar Fadila, NPM 2110631150056, mahasiswa S1 Teknik Mesin, semester 4, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai siklus Otto, yaitu pengaruh pemakaian bahan bakar premium, Pertalite, dan Pertamax terhadap kinerja motor 4 tak. Definisi dari motor bakar adalah salah satu jenis mesin tenaga termal, di mana tenaga termal yang didapat dari hasil pembakaran di dalam silinder diubah menjadi tenaga mekanis di dalam ruang bakar dengan menggerakkan torak dengan perantara batang penggerak. Siklus pada mesin bakar dapat dikategorikan menjadi siklus daya gas, siklus daya uap, dan siklus gabungan berdasarkan fase dari fluida kerjanya. Siklus pada mesin kalor juga dapat dikategorikan berdasarkan sirkulasi terbuka dan tertutup. Pada siklus tertutup, fluida kerja dikembalikan ke keadaan awal pada akhir siklus dan disirkulasikan kembali, sedangkan pada siklus terbuka, fluida kerja dihentikan dan diperbarui pada akhir siklus. Siklus Otto adalah deskripsi tentang apa yang terjadi pada massa gas karena mengalami perubahan tekanan, suhu, volume, penambahan panas, dan penghilangan panas. Massa gas yang mengalami perubahan tersebut disebut sistem. Sistem dalam hal ini didefinisikan sebagai fluida. Motor bakar Otto terdiri dari 4 langkah atau 4 stroke. Maksud dari mesin 4 langkah yaitu motor bakar yang setiap proses pembakaran lengkapnya diperlukan 4 langkah torak, yaitu langkah pengisian atau langkah hisap, langkah kompresi atau tekan, langkah kerja ataupun ekspansi. Bisa dilihat di sini, yang pertama ini adalah langkah pengisian, lalu yang kedua kompresi, yang mana pada langkah pengisian itu posisi piston berada di titik mati bawah, lalu naik dikompresi menuju titik mati atas, lalu busi memercik api sehingga piston terdorong dan kembali ke titik mati bawah, lalu pada langkah keempat yaitu membuang emisi menuju knalpot, yang mana proses ini terus berulang-ulang sehingga menghasilkan sebuah daya untuk menggerakkan crankshaft. Nah, pada langkah pengisian itu katup masuk terbuka dan torak bergerak dari atas atau dinamakan titik mati atas atau TMA menuju ke batas bawah yang dinamakan titik mati bawah atau TMB. Maka campuran udara dan bahan bakar mengalir masuk ke dalam silinder. Jadi pada langkah pertama ini si pistonnya itu akan turun dan udara dan bahan bakar itu masuk ke dalam silinder. Lalu setelah udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder, masuk ke langkah kedua yaitu udara dan bahan bakar tersebut dikompresi, yang mana katup masuk tertutup dan torak bergerak menekan campuran udara dan bahan bakar yang menimbulkan tekanan. Sewaktu torak mendekati titik mati atas, ditimbulkan percikan api listrik yang dihasilkan oleh busi. Percikan api listrik ini membakar campuran udara dan bahan bakar sehingga mulai timbul pembakaran. Lalu setelah itu, yang langkah ketiga itu ekspansi. Campuran udara dan bahan bakar yang terbakar berurutan menimbulkan tekanan yang lama-kelamaan menjadi maksimum. Tekanan maksimum ini menekan torak ke bawah dan baik tekanan maupun suhu dari gas pembakaran mulai berkurang. Gaya gerak yang ditimbulkan oleh gerakan torak ini diteruskan kepada poros engkol melalui tangki torak dan engkol, dan dengan demikian poros engkol dipaksa untuk berputar mengatasi tekanan yang ditimbulkan torak. Lalu yang keempat, yang terakhir itu langkah buang. Langkah buang ini terjadi pada saat katup buang terbuka dan gas sisa pembakaran tadi akan ditekan keluar oleh piston yang bergerak ke atas. Lalu setelah membuang sisa pembakaran tadi, piston akan kembali bergerak ke bawah, memasukkan campuran udara dan bahan bakar dan memulai untuk siklus dari awal lagi. Nah, lalu ada siklus ideal pada motor bakar Otto. Pada dasarnya analisa termodinamika motor bakar torak sangat rumit. Karena itu digunakan keadaan ideal yang membuat analisa menjadi lebih mudah. Penyederhanaan dengan asumsi ini diusahakan sedapat mungkin tidak menyimpang jauh dari keadaan sebenarnya. Dalam analisa siklus udara, khususnya pada motor pembakaran, dalam ini akan dibahas siklus udara pada volume konstan. Siklus ini dapat digambarkan pada diagram PV yang terlihat pada gambar. Nah, ini adalah diagramnya. Ini maksudnya diagram
T terhadap V ya. Nah, di sini yang pertama itu ada langkah hisap, lalu satu menuju kedua di sini ada langkah kompresi yang mana temperaturnya akan naik. Lalu langkah 2 ketiga proses pembakaran pada volume konstan, pemasukan kalor pada volume konstan atau isovolume. Lalu pada langkah 2 ke 4 langkah kerja terjadi secara isentropis. 3 menuju ke 1 proses pembuangan atau key out yang dianggap sebagai proses pengeluaran kalor pada volume konstan. Lalu ada 1 ke 0 itu kembali lagi yaitu langkah buang dan balik lagi ke langkah pertama. Lalu yang kedua adalah bahan bakar. Bahan bakar adalah bahan atau material apapun yang bisa diubah menjadi energi. Bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan jika dioksidasi atau dibakar. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan juga mengenai angka oktan, yang mana angka oktan ini berkaitan dengan kualitas bahan bakar. Angka oktan adalah angka yang menunjukkan berapa besar tekanan maksimum yang bisa diberikan mesin sebelum dibakar dan terbakar. Nah, lalu di sini kita masuk ke pengujian, yaitu pada pengujian yang dilakukan menggunakan mesin 4 langkah DHC 4 katup, kapasitas mesin 135 cc, sistem pendingin mesin menggunakan liquid cooled, diameter atau langkah 57,3 dikali 57,8, perbandingan kompresi 10,9 dibanding 1. Nah, di sini adalah cara menghitung daya dan torsi. Daya merupakan salah satu parameter dalam menentukan performa motor. Perbandingan perhitungan daya terhadap berbagai macam motor tergantung pada putaran mesin dan momen putar torsi itu sendiri. Semakin cepat putaran mesin, RPM yang dihasilkan semakin besar, sehingga daya yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu juga momen putar motornya akan mempengaruhi daya yang dihasilkan. Dengan demikian jumlah putaran atau RPM dan besarnya momen putar atau torsi mempengaruhi daya motor yang dihasilkan oleh sebuah motor. Torsi adalah ukuran kemampuan mesin untuk melakukan kerja. Torsi dapat diperoleh dari hasil antara gaya dengan jarak, di mana T sama dengan F dikali S. Nah, pada hasil pengujiannya, torsi tertinggi pada bahan bakar premium dan pertalite dicapai pada putaran yang sama. Jadi bahan bakar premium dan pertalite ini hasilnya tidak beda jauh ya pada pengujian. Perbedaan nilai torsi yang dihasilkan bahan bakar premium dan pertalite tidak terlalu besar. Nilainya sekitar 0,27 Nm. Dari grafik nih dapat dilihat bahwa nilai torsi untuk bahan bakar premium untuk semua putaran hasilnya lebih besar meskipun perbedaannya sangat kecil. Dengan selisih nilai oktan yang sama, yang hanya 2, tidak terlalu berpengaruh terhadap torsi yang dihasilkan. Untuk Pertamax Turbo, nilai torsi ada di atas torsi menggunakan premium dan pertalite. Perbedaan torsi tertinggi yaitu sekitar 0,7 Nm. Jadi antara premium dan pertalite itu tidak berbeda jauh pada pengujian menggunakan mesin 135 cc dengan kompresi 10,9 banding 1. Sedangkan ketika menggunakan oktan yang tinggi yaitu Pertamax Turbo, torsi yang dihasilkan baru naik agak signifikan, yaitu sekitar 0,7 Nm lebih besar daripada menggunakan pertalite maupun premium. Nah, di sini pada bahan bakar Pertamax Turbo, daya yang dihasilkan sebesar 10,3 horsepower pada putaran mesin 8158 rpm. Lalu daya yang dihasilkan oleh bahan bakar premium yaitu sebesar 10,1 horsepower pada putaran 8.066 rpm. Lalu untuk pertalite yaitu sebesar 10 horsepower pada putaran 8.166 rpm. Jadi dapat disimpulkan pada pengujian kali ini torsi maksimum yang dihasilkan dari pengujian secara dyno test yaitu pada bahan bakar premium mendapatkan 10,64 Nm pada putaran 5.733 rpm. Pertalite diperoleh torsi maksimum sebesar 10,37 Nm pada putaran mesin 5.773 rpm. Sedangkan pada bahan bakar Pertamax Turbo didapat torsi maksimum sebesar 11,09 Nm pada putaran mesin 5.336
5.636 rpm. Daya maksimum yang dihasilkan dari pengujian secara dyno test yaitu pada bahan bakar premium 10,1 horsepower pada putaran 8.056 rpm. Pertalite didapat daya maksimum sebesar 10 horsepower pada putaran mesin 8.166 rpm. Sedangkan pada bahan bakar Pertamax turbo didapat daya maksimum sebesar 10,3 horsepower pada putaran mesin 8.158 rpm. Penggunaan bahan bakar pada sepeda motor harus merujuk kembali pada buku manual dari sepeda motor, di mana motor Jupiter MX 135cc dengan rasio kompresi 10,9:1 disarankan menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan yang tidak terlalu tinggi, yaitu cukup premium atau pertalite. Lalu ada beberapa pertanyaan dan diskusi. Yang pertama, bagaimana pengaruh bahan bakar yang dicampur? Contohnya bahan bakar RON 90 dengan RON 98 terhadap mesin. Pencampuran bahan bakar dengan tingkat oktan yang berbeda seperti mencampur RON 90 dan RON 98 dapat memiliki pengaruh pada performa dan efisiensi mesin. Tingkat oktan adalah ukuran kecenderungan bahan bakar untuk mengalami detonasi dan ketukan mesin yang diinginkan. Detonasi yaitu bahan bakar dengan tingkat oktan yang lebih tinggi, yang lebih rendah, cenderung lebih mudah mengalami detonasi, yaitu terbakar secara tidak terkendali oleh tekanan panas di dalam ruang bakar mesin. Pencampuran bahan bakar dengan tingkat oktan yang lebih tinggi dapat mengurangi resiko detonasi ini dan menjaga stabilitas mesin. Lalu yang kedua adalah berpengaruh pada performa. Bahan bakar dengan tingkat oktan yang lebih tinggi cenderung memiliki potensi energi yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, menggunakan bahan bakar dengan tingkat oktan yang lebih tinggi dapat meningkatkan performa mesin seperti daya atau akselerasi. Ya, lalu konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Penggunaan bahan bakar dengan tingkat oktan yang tidak sesuai dapat menyebabkan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi atau menyebabkan mesin ini lebih boros terhadap bahan bakar. Ini adalah daftar pustaka. Kita mengambil materi ini dari jurnal yang berjudul Kajian Teoritis Siklus motor bakar bensin dengan turbocharge secara termodinamika. Lalu yang kedua adalah pengaruh pemakaian bahan bakar premium Pertalite dan Pertamax terhadap kinerja motor 4 tak. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.